Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para pemirsa Pesal Mengaji yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari agama Allah. Meskipun jarak kita yang terpisah, kan tetapi ilmu alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga sebagai bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Pesal Mengaji yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima amal ibadah puasa kita. Allah terima amal ibadah yang kita lakukan, qiyamul lail kita, tilawah Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lain. Semoga Allah menerimanya dan menjadikan ini sebagai sebab ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Pesal Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifatinya khusus untuk orang-orang yang beriman. Bahkan sifat ini disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu nama Allah. Ya, sifat ini, hamba-hamba yang menjalani sifat ini, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkannya kepada salah satu nama Allah, yaitu sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman yang diistilahkan, yang sering kita sebut dengan Ibadur Rahman. Sering disebut dengan Ibadur Rahman. Para pemirsa Pesal Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan akan kemuliaan sifat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan hamba-hamba yang menjalankan sifat tersebut, yang di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, dalam menjalani kehidupannya, dia mengamalkan sifat-sifat tersebut. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman. Ternyata kata-kata ibadur rahman hanya ada satu dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman. Ya, itu kita bisa menemukan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Pada surah Al-Furqan ayat 63 dan pada ayat-ayat setelahnya, di sana akan menjelaskan sifat-sifat Ibadur Rahman. Akan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Ibadur Rahman. Sekarang apa itu Ibadur Rahman? Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan perhatikan buka surah
Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Di sana Allah menjelaskan, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Untuk beberapa kali pertemuan ke depan kita akan selesaikan, mudah-mudahan selesai sifat-sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman, Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat yang pertama. Artinya wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di permukaan bumi dalam keadaan tenang, tawadhu'. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diejek, kalau dia dicaci maki, diperolok-olok oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang dungu, oleh orang-orang yang tidak berilmu, dia mengatakan qalu salama, salam. Dia mengucapkan salam. Ini salah satu sifat ibadur rahman yang pertama yang Allah cantumkan dalam surah Al-Furqan ini. Para pemirsa pesan mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menunjukkan akan agungnya serta istimewanya ibadur rahman. Istimewanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sehingga di dalam ayat yang pertama ini terdapat satu sifat yang harus kita perhatikan, yaitu as-sakinah wat tawadhu' lillahi wa ibadihi. Yaitu sakinah, ketenangan, tenang. Hamba-hamba Allah itu orangnya tenang, tidak berkeluh kesah. Wat tawadhu', tawadhu' lillahi wa ibadihi. Tawadhu' kepada Allah dan kepada hamba-hambanya, kepada sesama manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikutip dalam firman Allah, yamshuna 'alal ardi hauna. Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di permukaan bumi dengan keadaan tawadhu', dengan keadaan tenang, waqar, berwibawa. Karena inilah sifat yang mulia dan ini jarang dimiliki oleh orang-orang. Yang dia membawakan ketenangan di dalam kehidupannya tanpa berkeluh kesah, Kemudian dia tawadhu'. Kepada siapa dia tawadhu'? Tawadhu' di sini, ya, sebelum kita memahami melanjutkan apa itu pembagian tawadhu' di sini, kita harus paham apa itu tawadhu'. Tawadhu' itu sering kita dengar, itu adalah bahasa harian kita. Tawadhu' itu adalah bahasa harian kita. Yang mana kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu' itu artinya adalah rendah hati. Rendah hati. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama. Di antara dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan ayat Allah yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu bit-tha'ah wat tawadhu'. Dia dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka dalam hal ini bisa kita pahami tawadhu' di dalam ayat surah Al-Furqan ayat 63 dibagi menjadi dua. Yang pertama tawadhu' kepada Allah. Kemudian yang kedua tawadhu' kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas yang pertama tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba tawadhu' kepada Allah? Bi ta'atihi. Yaitu dengan menjalankan kehidupan di dunia ini berdasarkan ketaatan. Dia menjalankan ketaatan hanya kepada Allah. Apa yang Allah perintah dia jalankan. Apa yang Allah larang dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Inilah tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Apapun yang akan dia lakukan, apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang akan dia ucapkan, dia senantiasa menjalankannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini menunjukkan akan ketawaduan seseorang hamba kepada Allah. Ketika Allah perintahkan dia untuk menjalankan ibadah puasa, dia menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan, mengharapkan pahala dari Allah, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana yang hadis yang sering kita dengar
yang sering disampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dia berpuasa bukan karena paksaan. Dia berpuasa bukan karena orang. Dia berpuasa bukan mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, tapi dia berpuasa dengan penuh menjalankan ketaatan dan memperhatikan adab-adab dalam berpuasa. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ibadur rahman ketika dia berjalan di permukaan bumi, dia menjaga adab-adabnya. Dia senantiasa berada di dalam pengawasan Allah. Dia merasa diawasi. Inilah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kemudian tawadhu' yang kedua itu tawadhu' terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu' terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau rendah hati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh aplikasi tawadhu' seorang ibadur rahman terhadap hamba-hamba Allah. Allah jelaskan pada ayat itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia diejek, ketika dia dicaci oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang dungu, oleh orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang yang akan mengejeknya, dia mengatakan qalu salama. Qalu salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan akan ketawaduannya. Ini menunjukkan akan ketawaduannya. Yaitu ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak berilmu, dia tetap menjalankan, dia tetap berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Akan tetapi perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan orang-orang jahil, ketika berhadapan dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak mau berlama-lama, bahkan mereka tidak mau bermajlis dengan mereka. Akan tetapi mereka tetap menghadapkan muamalahnya yang baik kepada mereka. Ibadur Rahman, mereka yang senantiasa bermuamalah baik, tutur katanya baik, perbuatannya baik. Bahkan dia senantiasa membalas kejelekan yang dilakukan kepadanya dengan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan, kalaupun diolok-olok, diejek, maka dia tetap tenang. Dia tidak mau membalas. Dia tidak mau membalas. Kenapa? Karena dia ingin menjaga titel ibadur rahman. Dia ingin mendapatkan titel ibadur rahman. Kalau dia kembali membalas, dia kembali mengolok-olok, maka hilanglah titel ibadur rahman. Karena ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adalah dia tidak membalas olok-olokan. Dia tidak membalas cacian orang-orang yang jahil. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang benar-benar berpuasa. Beginilah aplikasinya di dalam kehidupan kita ketika kita berpuasa. Ketika ada orang yang mengolok-olok, ketika ada orang yang mulutnya kasar mungkin kepada kita, perkataannya yang jelek, yang mengandung dosa, dia tidak akan pernah menghiraukan, dia tidak akan pernah membalas. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfath wa la yajhal, fa in imru'un syatimahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian berpuasa, menjalankan puasa, maka hendaknya dia tidak mengucapkan kata-kata yang jelek. Perhatikan,
kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengucapkan perkataan yang jelek. Dia tidak mau mengucapkan perkataan yang mengandung dosa. Fa in imru'un syatimahu. Kalau ada orang yang mengejeknya, atau mungkin ada orang yang ingin mengajak dia berantem, maka dia mengatakan kepada mereka, ini shaim, ini shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka inilah ciri-ciri ibadur rahman. Dia tidak mau mengolok-olok, apalagi mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Para pemirsa pesan mengaji yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akhlak yang mulia, sifat yang mulia yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sifat yang agung tersebut. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan kepadaku akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan dariku keburukan akhlak. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan akhlak dari dalam diriku kecuali Engkau ya Allah. Maka minta wahai kaum muslimin, minta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sifat ibadur rahman yang pertama, yaitu dia senantiasa tenang, dia tawadhu. Tawadhu terbagi menjadi dua, tawadhu kepada Allah yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian tawadhu yang kedua adalah tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Mereka tidak mau membalas, mereka tidak mau mengejek, meskipun dia diejek, meskipun dia diolok-olok, kan tetapi dia tetap mengatakan salam, dia tetap mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua, Allah katakan pada ayat berikutnya, di antara sifat-sifat ibadur rahman, pada ayat berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, sifat ibadur rahman dalam ayat ini, dia muhafazatuhum 'ala salati la siyama qiyamul lail. Dia senantiasa menjaga salatnya dan dia tidak luput dari melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Dan ini selaras jemaah sekalian dengan kondisi kita saat sekarang di bulan Ramadan, yang seharusnya kita senantiasa menjalankan qiyamul lail. Bahkan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, keutamaannya sangat luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Dan ini sering juga disampaikan. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan menjalankan ibadah, salat malam, salat tarawih, kemudian dia mungkin qiyamul lail di pertengahan atau sepertiga malam terakhir, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min sifati ibadir rahman adh-dhahirat muhafazatuhum ala ada'i salati allati hiya a'zamul a'malil badaniyah. Di antara sifat ibadur rahman, sifat-sifat ibadur rahman, dia menjaga salat 5 waktunya, ya. Dan dia juga memperhatikan salat malamnya. Ternyata salat ini merupakan amalan yang sangat agung, amalan badan yang sangat agung. Fardhan wa naflan, baik itu salat 5 waktu, salat wajibnya maupun salat nafilahnya, salat sunnahnya. La siyama salatul lail, dan tidak luput darinya salat malam. Salat malam atau yang dikenal dan yang diistilahkan dengan salat tahajud. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail, di antara keutamaan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat lail, salat malam. Itu salat tahajud. Dan di dalam hadis lain Nabi kita juga mengatakan alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melaksanakan salat malam, salat tahajud. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Sesungguhnya salat malam atau qiyamul lail atau tahajud itu merupakan kebiasaan baik orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia akan mendekatkan kepada Allah. Wa maghfaratul lisayyi'ah wa manhatun lil itsm. Dan qiyamul lail, salat tahajud akan menggugurkan dosa-dosa dan akan menjauhi seseorang hamba dari perbuatan dosa. Dan ini kesempatan. Ini latihan buat kita di bulan Ramadan. Ketika kita hendak sahur, kita bangun di sepertigaan malam terakhir, maka masih mempunyai kesempatan kita untuk melaksanakan salat malam. Laksanakanlah meskipun 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat tidak mengapa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa sya'nu ibadur rahman ma'a salatil lail. Inilah kondisi, inilah sifat, inilah keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat memperhatikan salat malamnya. Allati lam yaftaridha Allahu alaihim. Fa kaifa sya'nuhum ma'a salawatil khamsi al-maktubat. Yang salat malam saja mereka sangat semangat untuk melaksanakan. Salat malam saja mereka sangat antusias untuk memperhatikannya, untuk menjalankannya. Bagaimana pula dengan salatnya yang 5 waktu sehari semalam, salat wajib. Jika salat qiyamul lail, salat tahajud yang itu merupakan sunnah, dia begitu semangat menjalankannya, dia begitu antusias. Padahal itu hukumnya sunnah. Maka bagaimana pula dengan salatnya 5 waktu? Tentu lebih perhatian lagi, lebih khusyuk lagi dia menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan salat kita, qiyamul lail kita, meskipun kondisi sekarang, kondisi PSBB atau kondisi lockdown mungkin, ya, yang kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, kan tetapi salat itu tidak akan terhalangi oleh wabah yang sedang menimpa kita. Salatlah di rumah kita. Salatlah di tempat-tempat yang kita khususkan di dalam rumah kita. Kita menghadap Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita menghadap kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuhi dengan kasih sayang. Hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang senantiasa bermuamalah kepada makhluk-makhluk Allah. Kepada hamba-hamba Allah dengan baik dan penuhi dengan adab dan akhlak yang mulia. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.